Salah satu program Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dinilai sangat bermanfaat bagi warga Jakarta adalah Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak atau RPTRA. Alhasil, setiap akhir pekan ruang terbuka hijau tidak pernah sepi karena menjadi tempat alternatif untuk berkumpul bersama keluarga. Apakah di lingkungan rumah Anda terdapat arena bermain anak seperti ini? Jika belum, mungkin tak lama lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakannya untuk anak Anda, keluarga, dan warga di lingkungan Anda. Ya, inilah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak atau RPTRA yang merupakan salah satu program prioritas Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Tempat rekreasi gratis di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada bulan Desember 2015 lalu. 10 bulan sudah, RPTRA ini menjadi tempat bermain anak-anak dan tempat berkumpulnya keluarga. Adanya fasilitas yang menarik seperti arena bermain hingga perpustakaan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Kita main di sini apa di dalam rumah? Di sini. Kenapa? Banyak permainan ya. Senang. Kenapa? Banyak temen. Suka? Suka baca buku nggak di sini? Suka. Suka main apa yang senang? Main yang mana? Senang, cukup membantu juga. Jadi sekalian ngantar anak saya yang besar, sekalian yang kecil bisa diajak bermain di sini. Kalau hari libur, khususnya hari Sabtu sama hari Minggu. Tidak hanya anak-anak, sejumlah ibu PKK juga memanfaatkan tempat ini untuk berkreasi dan membuat sejumlah produk serta memasarkannya. Masyarakat banyak itu adanya Taman RPTRA. Di samping untuk keamanan anak bermain, anak bisa pinter dan bisa dia berkreasi lebih luas lagi. Artinya mengenal tumbuhan yang ada di taman. Bagaimana dia bisa mengembangkan kreativitas anak. Kami mengasih kebebasan untuk anak. Yang penting anak itu bisa kreatif, berkreasi, dan bebas, itu terarah. Nah, kini terbuktikan bahwa ibu kota Jakarta sangat membutuhkan ruang terbuka hijau yang ramah untuk anak. Inilah sarana yang dibutuhkan oleh warga ibu kota Jakarta, khususnya anak-anak. Karena dengan adanya sarana RPTRA ini, anak-anak tidak hanya main di dalam rumah, tapi juga punya pilihan untuk banyak bergerak dan beraktivitas di luar rumah. Dari Jakarta, Clara Alverina, Adam Alamsyah, Metro TV. Komunitas Kawan Dua di Jakarta mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Ahok Jarot dalam Pilkada DKI 2017. Dan untuk mengetahui jalannya deklarasi, sudah ada reporter Nori Utari dan juru kamera Ricky Rusdiana langsung dari Senayan, Jakarta Selatan. Ya Nori, bagaimana jalannya deklarasi saat ini? Iya Eliza, daya tarik akan Pilgub DKI Jakarta semakin terasa, yaitu terlihat dari berbagai komunitas ataupun juga kelompok yang sudah mengambil sikap atau menentukan pilihannya untuk menentukan pilihan akan Gubernur DKI Jakarta yang mereka inginkan. Dan salah satunya adalah komunitas Kawanua di Jakarta, yaitu komunitas warga asal Sulawesi Utara yang bertempat atau bermukim di DKI Jakarta. Dan saat ini terlihat sedang dilakukan yaitu deklarasi, yaitu untuk menegaskan kembali bahwa komunitas Kawanua telah memantapkan dirinya, yaitu dengan memilih pasangan Ahok dan juga Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Dan juga sangat terasa sekali semarak akan pemilihan ataupun deklarasi yang dilaksanakan pada hari ini. Selain melakukan deklarasi, komunitas Kawanua ini juga menampilkan yaitu berbagai kesenian dan juga tarian asal Sulawesi Utara, bahwa mereka walaupun berasal dari Sulawesi Utara, tapi mereka melihat kerja nyata dari seorang Ahok dan juga Jarot. Hal itu yang meyakinkan mereka untuk memilih Ahok dan Jarot kembali menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. Dan untuk bisa dan juga sebagai apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh komunitas Kawanua ini, baru saja tadi Jarot bersama istrinya datang ke sini untuk mengikuti
mengikuti berbagai rangkaian acara Disney, termasuk yaitu deklarasi yang saat ini sedang dilakukan di atas panggung. Dan nantinya komunitas Kawanua ini akan terus melakukan berbagai kegiatan untuk bisa mendukung Ahok Jarot sampai pada Pilkada DKI Jakarta, yaitu pada Februari tahun 2017. Eliza. Iya, Nori, lalu apa bentuk dukungan dari komunitas Kawanua ini terhadap pasangan Ahok dan Jarot? Ya, Eliza, bahwa dukungan dari komunitas Kawanua kepada Ahok dan Jarot tidak hanya berhenti pada deklarasi yang dilaksanakan pada hari ini saja, bahwa ternyata komunitas Kawanua ini sudah melakukan berbagai persiapan, sudah melakukan berbagai kegiatan yang akan mereka laksanakan ke depannya untuk mendukung Ahok Jarot. Di antaranya adalah mempromosikan Ahok Jarot melalui sosial media dan juga terus mensosialisasikan yaitu kepada para warga ataupun para orang-orang asal Sulawesi Utara yang sudah memiliki KTP DKI Jakarta untuk mendukung Ahok dan Jarot. Dan tentunya mereka juga mempunyai alasan yang sangat konkret mengapa mereka memilih Ahok dan Jarot, karena selama ini mereka menilai bahwa Ahok dan Jarot sudah melakukan kegiatan atau kerja nyata, salah satunya yaitu melakukan inovasi di berbagai sektor, diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, dan juga pariwisata. Dan juga Ahok dan Jarot terlihat sudah memperbaiki birokrasi yang ada di DKI Jakarta, dan ini sangat terasa oleh warga DKI Jakarta. Riset Indonesia menempatkan calon petahana Basuki Cahayapurnama pada posisi pertama dalam pemberitaan terbanyak saat ini. Hasil pemberitaan Ahok saat ini mencapai 85%. Di posisi kedua dari riset ini adalah nama Anies Baswedan dengan 80% pemberitaan, dan di posisi kedua adalah Agus Yudhoyono dengan pemberitaan media sebanyak 72%. Riset dilakukan terkait Pilkada DKI 2017. Sosok Ahok paling banyak diberitakan karena kinerjanya, sementara Anies banyak diberitakan karena gayanya yang santun dan intelektual. Sementara Agus Yudhoyono dianggap sebagai sosok militer yang santun dan disiplin. Sedangkan untuk dimensi kinerja ternyata menantang. Bisa lihat pahinya. Untuk Agus kita lihat dari sisi kinerja Ahok ternyata luar biasa karena dia memang petahana, gitu, bisa masuk akal gitu. Misalnya dari sisi perbaikan tata kota ada 8 berita, tentu ini tone-nya itu positif. Kemudian kerja publik juga menilai kerjanya jelas dan memuaskan. Media itu ternyata belum teruji kepemimpinannya. Itu dari sisi kinerja. Kita lihat dari sisi kinerja Ahok 21% positif. Kemudian Agus 3% negatif, 3 negatif, dan Anies 1 berita negatif. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku telah menggelontorkan 29,3 miliar rupiah untuk kegiatan sosialisasi dengan warga Jakarta. Sandiaga menyatakan siap transparan dalam penggunaan uang miliaran rupiah yang ia tegaskan berasal dari tabungan pribadi. Sandiaga merinci pengeluaran itu terbagi dalam 3 pos pembiayaan. Pos pertama untuk media, observasi, sosial, dan akseptabilitas sebesar 25,6 miliar rupiah. Kedua, pembiayaan teritori, jaringan, dan logistik sebesar 1,9 miliar rupiah. Sementara pembiayaan untuk masalah advokasi dan data sebesar 1,8 miliar rupiah. Tujuan transparansi pengeluaran, bahkan sebelum masa kampanye dimulai, Sandiaga ingin membuktikan komitmen menghindari money politik dalam Pilkada DKI. Kegiatan media, observasi, sosial, dan akseptabilitas. Kenapa saya lakukan ini? Karena ini merupakan pertama dalam sejarah kampanye atau sejarah sosialisasi sebelum pencalonan yang pernah terjadi di Indonesia, karena komitmen saya masuk di bidang politik ini untuk membawa sebuah perubahan, sebuah gerakan untuk memberikan wacana baru bahwa penyelenggaraan demokrasi kita haruslah lebih transparan, haruslah tidak syarat birokrasi, dan harus ringkas
dan efisien untuk memberikan nuansa baru dalam demokrasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama wakilnya Jarod Saiful Hidayat bertemu dengan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Pertemuan berlangsung pada Rabu 12 Oktober pada malam hari. Menurut Ahok, pertemuannya dengan Habibie dalam rangka silaturahmi sebelum mantan Menristek di era Orde Baru ini pergi ke Jerman. Ahok menyatakan pada pertemuan ini dirinya dan Jarod hanya meminta nasihat mengenai pembangunan di Jakarta. Dalam kesempatan ini B.J. Habibie memberikan nasihat agar Ahok lebih banyak senyum dalam menangani masalah-masalah ibu kota. Ahok membantah dirinya dan Jarod juga membahas soal Pilkada DKI Jakarta yang pemungutan suaranya berlangsung pada Februari 2017 mendatang. Ahok mengunggah video dan foto-foto pertemuannya dengan ahli pesawat terbang itu di Instagram, Twitter, dan Facebooknya. Pada Instagramnya, Ahok mengunggah video yang memperlihatkan ia menerima sejumlah buku dari Habibie.